Nah gitu. Jadi mula diarani Sang Hyang Anwar itu diarani Sang Hyang Nur Cahya. Sang Hyang Nur Cahya. Mula ana sing ngarani Sang Hyang Nur Cahya, Cahya Nirwana lho. Iku lho sing diarani Sang Hyang Anwar. Jiwa iki lho Mas, aura. Nggih. Mengeluarkan aura jiwa. Lah di pewayangan Sang Hyang Anwar akhirnya ketemu yang namanya Azazil. Dia minum tirta marta yang itu tubuh itu dibuang. Akhirnya dia bisa menjadi hidup abadi. Dan yang Anwas ini yang sifatnya materi tidak abadi. Jadi proses humus itu seperti itu. Jadi kita tuh dulu awalnya dari proses humus, dari pembusukan air, tanah, karena vulkanis itu tadi penyuburan, timbulnya makhluk. Akhirnya terjadi setiap transisi perpindahan zaman itu ada perbaikan, upgrade sampai sekarang ini kan gitu loh hasil ini. Secara kronologisnya seperti itu. Nah, kalau saya ceritakan Adam dan Hawa, Adam itu adalah proton, Hawa itu adalah elektron. Bingung nggak? Nah, ceritanya gini, dulu jagat itu masih kosong, belum ada apa-apa. Karena keajaiban semesta, dia mengeluarkan partikel Tuhan yang disebut Higgs boson. Higgs boson ini menciptakan dua partikel yang namanya kuat dan anti kuat. Kuat itu yang dimana partikel malaikat, sifatnya putih kayak sperma itu, warna sperma. Nah itu loh, putih kelabu. Nah, yang anti kuat sifatnya merah, hitam deh, merah. Jadi anti kuat itu sifatnya bertolak dari malaikat. Jadi tingkat kelembutannya sama. Makanya kita mencari unsur malaikat dan iblis itu sangat sulit. Kita harus benar-benar, ya namanya spiritual kan itu ya, untuk merasakan tingkat rasa kita semakin tingkat kelembutan gitu. Nah, dari kuat itu membentuk proton dan neutron. Kumpulan proton dan neutron itu dikelilingi oleh nukleus. Nah, neutron itu sifatnya netral, proton itu negatif, positif, dan gitu. Karena ada pergerakan neutron dan proton, ya dinamakan proton itu Adam nih Mas. Gitu. Lah, yang neutron itu inti mani. Mani. Makanya mani itu warnanya apa? Kayak malaikat. Itu loh Mas. Nah, itu toh. Terus karena pergerakan neutron dan proton itu sifatnya refleksi. Refleksi itu pergerakan akhirnya membentuk putaran yang namanya rotasi. Dan rotasi itu terjadi translasi. Jadi perputaran yang berpindah tempat. Nah, dari kumpulan dari pergeseran itu membentuk yang namanya ruangan. Dan ruangan itu deret Hawa. Elektron. Makanya kan elektron berada di luar antara neutron dan proton. Nah, elektron itu Hawa. Adam ini proton, elektron ya Hawa. Kan gitu. Lah, dari sekumpulan ini disebut atom. Gitu. Karena ada Hawa di dalam pewayangan, lahirnya Sang Hyang Sid kalau namanya. Sang Hyang Sid. Ketika itu Hawa dan Adam Siti Kowo nek soro wayangi Siti Kowo.
iki Adam. Lah Adam itu ayel-ayelan, bertengkar, merasa ya bisa punya anak itu Adam. Ini yang wanitanya yang merasa punya anak Hawa. Akhirnya pertengkaran toh, timbullah hawa panas gitu loh mas. Lah terus Adam itu ya sudah, nanti saya mani ini saya masukkan ke dalam cupu, ya namanya cupu mani astagina. Nah airnya itu dinamakan di dalam cupu Tirto Marto. Itu kisah pawainya seperti itu, tapi secara ilmiahnya, metafisikanya seperti itu. Jadi proton dan mempunyai inti mani itu tadi dimasukkan ke cupu. Cupu ki apa toh mas? Di dalam fisik manusia testis mas. Makanya cupu kan bentuknya kayak testis, uder. Gue loh penciptaan awal manusia mas. Jadi inti mani. Makanya inti mani ini kayak lho ayah-ayah ya cici ya. Nah itu yang namanya neutron. Akhirnya Hawa ini mempengaruhi Hawa panas, terbentuklah atom gitu. Nah atom itu yang yang namanya Sang Yang Sit, kalau di agama apa istilahnya Nabi Sis. Nah kalau di pawaian Nabi Sang Yang Sit, itulah itu keluarnya tuh. Lah akhirnya Sit itu yang dinamakan Sukmo. Gitu loh mas. Jadi atom-atom itu sukma. Lah besarnya partikel atom itu ibaratnya itu seperjutanya tebalnya rambut. Bayangkan gedene sak piro ya. Besarnya atom itu tebalnya 1/1 diibaratkan ya 1/1 jutanya tebalnya rambut. Lembutnya kayak ngopo kuwi? Kuwi lagi atom. Belum itu protonnya, belum itu kuaknya, belum partikel Tuhan. Makanya partikel Tuhan itu nggak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan kan gitu. Nah dengan kekuatan indera kita itu tadi, kita harus mempunyai sifat kelembutan, kasih sampai kita mempunyai partikel, ya, bisa melihat partikel yang sangat lembut. Dan dinemukan sejatining Gusti Pangeran. Di setiap tubuh manusia itu ada partikel Tuhan. Setiap makhluk ada partikel Tuhan. Jadi iki partikel Tuhan, rodok gede sithik partikel malaikat dan iblis, rodok gede sithik partikel Adam Hawa, rodok gede sithik partikel Nabi Syed, rodok gede meneh kan ono meneh anake Sang Hyang Anwar dengan Sang Hyang Anwas. Anwas. Nah, dengan atom-atom itu yang bermuatan listrik, itu akan terjadi tarik menarik. Terbentuknya materi dan non materi. Lah Anwas itu terbentuknya leluhurnya bumi bulan bintang secara material. Oh no. Lah Sang Hyang Anwas kalau di cerita pawaian berbentuk cahaya, itu non materialnya. Nah gitu. Jadi mula diarani Sang Hyang Anwar itu diarani Sang Hyang Nur Cahya. Sang Hyang Nur Cahya. Mula ana sing ngarani Sang Hyang Nur Cahya Nirwana lho. Iku lho sing diarani Sang Hyang Anwar. Jiwa iki lho Mas, aura. Mengeluarkan aura jiwa. Lah di pewayangan Sang Hyang Anwar akhirnya ketemu yang namanya Azazil. Dia minum tirta marta yang itu cupu itu dibuang. Akhirnya dia bisa menjadi hidup abadi. Dan yang Anwas ini yang sifatnya materi tidak abadi.
Makanya tubuh kita tidak abadi, tapi cahayanya abadi, kan gitu. Jiwanya itu tetap abadi. Luar biasa. Jadi mau bulan ini yo jiwanya atau cahaya auranya itu ya Dewi Bulan atau Dewi Chandra, kan gitu ya. Dewa Matahari itu kalau secara cahaya atau jiwanya ya Batara Surya atau Dewa Surya, kan gitu. Jadi Tuhan itu menciptakan dua partikel yang setelah sit ini mengeluarkan dua partikel non material dan partikel material. Ya saya bilang tadi, darah itu secara materialnya, non materialnya ion. Rogo itu non material, secara materialnya raga, non materialnya sukma. Kan ngono to, Mas? Nah, kalau yang non material sifatnya abadi, makanya di pewayangan atau di agama Sang Yang Anwar itu dia tidak ingin mati. Perjalanan kisah di pewayangan gitu, ingin hidup abadi, akhirnya minum tirta amarta yang ada di Cupu Mane Astagina. Cupu Mane itu loh, prestis. Nah akhirnya Sang Yanurasa, kalau di mikrokosmos ya dewi ya jiwa gitu, aura cahaya. Tapi kalau di makrokosmos itu yang namanya teori Big Bang, itu mengeluarkan cahaya, ledakan cahaya, jadi bentuk cahaya. Akhirnya terbentuk Sang Yang Babis, Sang Yang Nur Cahya atau Sang Yang Anwar itu kan menurunkan lagi di anak Sang Yang Nur Rasa. Rasa ki ion malu tadi. Makanya kita bisa merasakan mergo duwe darah ya. Ion. Lah wujud materinya itu darah. Non materinya ion. Nah itu. Nah ion itu ada dua. Ion yang kelebihan elektron itu akan menjadi anion. Ion negatif itu loh yang tadi loh, hawa loh Mas. Sifat hawa itu kan panas, anu merah simbolnya. Nah ion yang positif itu kandungan elektronnya sedikit, jadinya kation. Jadi ion positif kation, ion negatif anion. Makanya kalau kita melakukan tindakan keburukan, kita terdapat banyak ion-ion negatif yang dinamakan anion. Kalau kita berpikirannya positif, selalu welas asih, selalu berbaik hati, rendah hati, itu yang namanya ion kita, ion pas, terdapat banyak unsur kation, ion positif. Nah ion negatif ini sifatnya merusak sel. Itu yang positif kation itu akan pembentukan sel. Jadi keduanya itu selalu bertolak terus. Dari pertama diciptakan kuat dan anti kuat, proton dan elektron itu saling bertolak terus. Anwar sama anwas, sampai ion sama yang positif dan manuki. Nah, selalu itu berlawanan Mas ya. Iya. Ion negatif akan merusak sel, ion positif akan membentukkan sel. Nah, sel ini bahan dasar untuk pembentukan fisik, kan gitu. Jadi ada dua, ion dan sel. Gitu. Makanya kita punya indera, karena kita punya secara fisik punya darah. Dan darah itu secara non materialnya adalah ion. Makanya terbentuk sel-sel itu untuk pembentukan tubuh. Itu. Nah, sel itu ada sifatnya abiotik dan biotik. Abiotik ya kayak daging. Abiotik ya, kalau abiotik ya pembentukan batu kayak gitu.
Itu yang menarik definisi secara ilmiahnya dari penggabungan ilmu pewayangan sejarah itu artinya seperti itu, secara ilmiahnya seperti itu juga. Makanya Tuhan menciptakan antara non material dan material selalu berkesinambungan, saling berkaitan. Makanya di dalam Hono Coroko itu mogo itu sumulan rogo. Nek iso ra iso nyawiji ya pisah. Tapi kalau bisa nyawiji itu namanya tingkat kamuksan. Sempurna saragane. Nah, untuk pencapaian itu kita harus memahami partikel-partikel yang ada dalam tubuh kita sendiri. Berarti moksa itu bisa diilmiahkan. Iya. Lah suatu ketika nanti di peradaban baru, ini ceritanya kan gini. Jadi seperti yang video saya dulu yang jelaskan. Jadi dari sekian ya saya jelaskan itu dari video yang pertama sampai sekarang itu berkaitan. Jadi sudah saya urutkan gitu loh. Jadi kondisi bumi ini antara kutub dan selatan dan utara ini berpindah tempat. Kutub selatan jadi pindah kutub utara pindah ke selatan. Lah ketika itu yang saya bilang tadi, Manik Moyo tuh inti semesta, makanya kan digambarkan kayak telur kan. Sang Hyang Tunggal itu melahirkan ya namanya telur kuningan putihan karo cangkangnya kan gitu. Jadi kalau secara ilmiahnya itu inti mahma yang Siwa dewa dewa mahma itu dewa Siwa. Nah, Semar itu adalah penguasa bumi bagian katulistiwa bagian selatan. Antogo atau Togog itu penguasa bumi di belahan selatan katulistiwa. Makanya di dalam pewayangan Togog itu selalu mendampingi atau menjadi pamongnya raja-raja yang kaya di tanah seberang. Artinya itu. Kalau di Jawa itu Semar jadi pamongnya orang-orang yang sifatnya religius. Lebih kalau makanya di belahan sana katulistiwa sana orang itu lebih ke fakta, ilmu ilmiah gitu loh. Kalau di belahan selatan lebih ke religi, ke spiritualnya. Spiritual. Nah, makanya di belahan selatan itu lebih dominan non material. Kalau di sini lebih dominan material. Kan gitu. Makanya kan bumi itu baratnya menghadap ke timur ya. Matahari terbit dari timur. Ya sama aja otak kita. Otak kita tuh otak kanan dan otak kiri. Otak kanan cenderung ke non materi dominannya. Kalau orang dominan otak kiri itu adalah cenderung ke sifat materi. Kan gitu. Imajinasi, ilusi, halusinasi, spiritual itu otak kanan. Kedamaian itu otak kanan. Tapi kalau otak kiri lebih ke faktual, lebih ke ilmiah itu. Makanya dari yang saya jelaskan ini antara kiri sama kanan saya seimbangkan, saya sinkronkan. Makanya yang untuk penetralisir seperti itu, di tengah yang terbentuk neutron itu tadi, proton dan neutron yang sama-sama 50% disatukan menjadi netral. Netral itu simbol kedamaian, kesetaraan, kasih sayang, kan gitu.